Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada semua. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online untuk kita kembali memuji, menyembah Allah. Terlebih saat kita nanti akan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang membuat menjadi pegangan di dalam hidup kita, yang akan menguatkan kita di saat badai, di saat mulai berita-berita yang mencekam. Hanya kita bisa berpegang pada Tuhan, hanya kita bisa berpegang pada Yesus Allah kita yang hidup. Mari bersama saya ajak, sebelum kita memuji Allah kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini Bapa, kami percaya Bapa, semua yang terjadi itu untuk kami melihat bagaimana Allah kami Allah yang besar, Allah yang ajaib. Bagaimana pertolongan-Mu begitu ajaib atas hidup kami ya Bapa. Saat hari ini Yesus, biarlah kami beribadah secara online Tuhan, tidak mengurangi kami merasa hormat kami pada Engkau Tuhan. Biarlah kami berikan pujian kami pada Engkau Tuhan. Terlebih saat kami duduk diam sebagai murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hamba yang terbaik telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman yang terbaik yang akan kami dengar, sehingga kami harus menyediakan tempat, hati yang terbaik Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam keadaan seperti ini kami bisa memuji menyembah Allah. Biarlah ibadah saat ini Tuhan membawa berkat bagi kami, membawakan kekuatan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ajak untuk kita memuji Allah kita, memberikan pengakuan kepada Tuhan. Yesus lingkupi kami, naungi kami, karena hanya di dalam Yesus keselamatan ada. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan yang luar biasa, sehingga kita mampu menghadapi badai sebesar apapun itu. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari setiap segala permasalahan kita. Mari Bapak Saudara kita memujikan lagu ini. Haleluya Yesus. Glory bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau melingkupi kami ya Bapa. Lingkupi Tuhan. Dan iman percaya kita berkata, dengan sayang naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku teraslah Kau Allahku. Ya Bapa, kami rindu Kau lingkupi kami, Kau lindungi kami Tuhan. Lingkupiku
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepada Engkau menghadap tahta kasih karunia Tuhan bersama jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami siap untuk menyambut berkat firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan jemaat tentunya mereka sudah siap membuka hatinya masing-masing untuk menerima berkat rohani ini, agar perjalanan hidup rohani kami terpimpin oleh Tuhan terus sampai akhirnya nanti kami masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapak, tolong Roh Kudus meminta supaya firman Tuhan ini bisa selesai hingga akhirnya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kembali kita beribadah secara online. Jadi artinya sementara saudara jemaat berada di rumah masing-masing, tapi tetaplah kita menikmati ibadah ini dengan kusuknya, dan saudara tetap minta urapan dari Tuhan agar perkataan Tuhan ini bisa tinggal dalam hati kita lalu berbuah, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita ini. Ya, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tetap tekun di masa yang sukar. Ya, kita akan baca sebagai ayat pokok kita di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, atau kesukaran, sama saja, kecilah kekuatanmu. Ya, saudara, kesesakan, kesukaran dalam dunia ini merupakan bagian yang nyata
Ya, dan sangat berat kalau seseorang mengalami kesukaran di dunia ini. Tetapi sebagai anak Tuhan sebenarnya kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut sebab kita mempunyai Tuhan. Karena itu ketika kesukaran itu tetap ada di dunia yang fana ini, respon kita sebagai anak Tuhan mesti berbeda-beda, ya tidak sama. Jadi artinya ada yang merespon ketika mengalami kesukaran, dia tetap tekun untuk menghadapinya. Tetap bertahan, tetap tekun, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap mengasihi Tuhan, luar biasa. Ya, sekalipun kesukaran tidak sekali datang, berkali-kali, bahkan masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih, kita merasakan kok seperti ini dunia ini. Tetapi saudaraku, ada pula anak-anak Tuhan yang merespon berbeda ketika kesukaran datang dalam hidupnya, malah hancur hidup rohaninya. Ya, saya mau mengajak saudara lewat firman Tuhan ini, mari kita respon dengan baik. Ya, sekalipun kesukaran ada dan memang nyata di dunia ini, tapi tetaplah tekun di dalam Tuhan menghadapi masa yang sukar ini. Ya, puji Tuhan. Saudara, manusia pada umumnya, ya khususnya kita orang-orang Kristen, anak Tuhan, itu mempunyai latar belakang yang sama. Ya, artinya begini saudaraku, kita hidup di dunia yang fana ini, kita hidup dengan tubuh dosa ini. Sama, ya, mereka yang belum kenal Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, tubuh kita sama. Kita memakai tubuh dosa ini. Saudaraku, ya anak Tuhan, orang Kristen, pendeta besar sekalipun, yang mungkin jemaat mengatakan hebat, ya kudus dia, luar biasa kehidupan rohaninya, tapi tetap ya tubuhnya tubuh dosa, saudaraku. Ya, nah, saudaraku, tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, ya sebagai anak Tuhan manusia yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus juru selamat kita, ada hal yang lain dalam hidup kita. Apa, saudaraku, hal yang lain ini? Nah, kita memiliki roh yang hidup, ya, roh yang hidup, ya, karena kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus Kristus yang mati tersalib itu mengampuni segala dosa kita, ya pengorbanannya luar biasa, mengganti dosa kita, lalu dosa kita diampuni sehingga roh kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita memiliki roh yang lain, ya dahsyat luar biasa anugerah keselamatan ini. Kalau Anda baca di rumah masing-masing, silahkan dicatat nanti, ya, atau dibaca Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, ya, karena pelanggaran dosa kita ini mati, ya, disebut mati itu. Mati karena pelanggaran dosa-dosa kita. Maksud mati itu bukan mati secara fisik, bukan. Artinya kita terpisah dari Tuhan. Roh kita tidak ada hubungan dengan roh Tuhan. Saudaraku, Efesus 2 ayat 1 mengatakan demikian. Namun kalau Anda baca selanjutnya dalam ayat 4 hingga ayat 6, saudaraku, di situ dikatakan melalui Yesus Kristus, ya, roh kita dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali, ya. Saudaraku, oleh kasih karunia Yesus Kristus. Jadi dulu
kita memang sudah mati karena dosa kita. Ya, artinya begini saudaraku, roh kita memang berasal dari roh Allah. Tapi karena putus hubungan kita dengan Tuhan akibat dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya sehingga disebut mati. Tapi oleh kasih karunia-Nya, kata Efesus 2 ayat 4 hingga 6, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, itulah yang membuat roh kita hidup. Ya, luar biasa kasih karunia Tuhan itu. Saya ulangi, itulah yang membuat roh kita tidak mati, tapi hidup. Artinya kita kontak lagi dengan Tuhan yang memberikan roh kepada manusia yang berdosa ini. Ya, roh kita hidup. Mengapa? Saudaraku, dikatakan demikian. Kalau saudara baca lagi Efesus 1 ayat 13, saya tidak perlu membacanya, sebab ketika kita beriman, menerima Injil keselamatan, menerima firman kebenaran, menerima firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita, maka roh kita termeterai oleh Roh Kudus. Ya, roh kita termeterai oleh Roh Kudus, itu yang membuat roh kita hidup. Ya, saudara perhatikan ini dengan baik. Ya, ingat selalu anugerah Tuhan ini, kasih sayang Tuhan. Jaga baik-baik, ini kehidupan loh, saudara. Jadi kehidupan ini bukan fisik yang nampak, bukan. Mungkin sekarang saudara berbeda. Wah, dulu saya diberkati, sekarang kok tidak. Dulu saya masih muda gagah, sekarang kok sudah loyo. Ya, dulu saya kuat, sekarang kok lemah. Fisik saya, bukan fisik kita yang semata harus kita perhatikan, saudaraku. Tetapi perhatikanlah perjalanan hidup rohani kita. Ya, haleluya, saudara harus perhatikan ini dengan baik, perjalanan hidup rohani kita. Sekalipun mungkin banyak berubah tentang kehidupan yang nyata di dunia ini karena masa yang sukar. Tapi jaga baik-baik semangat hidup rohani, saudara. Ya, saudara ingat ketika Raja Saul diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Dikatakan dalam 1 Samuel 10 ayat 6. Ya, ketika Raja Saul diurapi, ya, dengan pengurapan minyak, lalu roh Tuhan berkuasa atas Saul. Sehingga dikatakan di ayat 6 1 Samuel 10 itu, Saul berubah menjadi manusia lain. Luar biasa, saudaraku, menjadi manusia lain. Ya, dia berubah. Nah, apanya yang berubah? Jelas bukan fisiknya, bukan tubuhnya. Ya, tetap fisiknya, tubuhnya tidak berubah. Ya, saudaraku, ya tetap tubuhnya seperti itu. Ya, bahkan pada intinya, pada hakikatnya, Saul mempunyai tubuh dosa yang sama semua kita manusia yang tinggal di bumi ini. Namun ada yang lain yang berubah dalam hidupnya. Apa? Rohnya yang berubah sebab pengurapan itu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita ini orang percaya, yakin banget. Ya, ketika kita percaya pengurapan Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Ya, jaga baik-baik. Anda sudah berubah menjadi manusia lain. Kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kenapa roh? Saudaraku, kenapa roh? Karena hidup manusia yang sesungguhnya, hidup kita ini yang sesungguhnya bukan daging dan darah ini. Bukan. Ya, kita makan, minum, kita ada, melihat, mendengar, menikmati di dunia ini. Ya, ada yang berkelebihan, ya mempunyai berkat yang banyak, dia sangat-sangat menikmati dengan kemewahan hidupnya. Tetapi
Bukan itu kenikmatan hidup orang beriman. Kenikmatan hidup orang beriman ketika rohnya dia bersama dengan Roh Kudus. Dia menjadi manusia lain, sebab sesungguhnya daging dan darah kita ini tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 52 ayat 50 berkata, ya, daging dan darah. Jadi hidup kita ini, fisik kita ini gak bisa mewarisi kerajaan sorga. Sebab itu saudaraku, jaga, sekali lagi saya katakan, jaga spirit, semangat roh saudara. Hidup di dunia ini betul-betul fana, sebentar saja. Ya, saudara bisa menikmati, ada yang banyak menikmati dengan luar biasa. Tapi mungkin ada yang mengeluh, saya kok seperti ini terus. Perjalanan hidup saya kok gak bisa menjadi orang kaya, kok gak hebat, gak apa-apa. Ya saudara, syukuri hidup ini. Ya, sebab yang dipimpin oleh Tuhan perjalanan hidup saudara adalah spirit saudara, roh saudara. Ya, itu yang akan mewarisi kerajaan sorga saudaraku. Ya, roh kita, sebab roh kita itu memang berasal dari roh Allah. Ya, jadi waktu Adam dan diciptakan oleh Tuhan, boneka Adam yang terbuat dari tanah liat, dia tidak akan menjadi manusia yang hidup kalau Allah tidak menghembuskan nafasnya, ruah kata bahasa Ibraninya, ke dalam mulutnya Adam, sehingga Adam menjadi hidup. Dan hidupnya manusia itu karena roh Allah. Ya, bersyukurlah pada Tuhan, anugerahnya menyelamatkan kita, dan sekarang kita hidup karena Tuhan bersama kita. Roh Allah tinggal bersama kita. Ya, nikmati ini saudaraku. Ya, perjalanan hidup Anda harus menikmati seperti ini. Nah, saudaraku, karena itu saudaraku, apa yang harus kita jaga selama hidup di dunia yang fana ini? Ya, dalam masa COVID yang sungguh sangat sukar, apa yang harus kita jaga? Ya, saudara, banyak orang Kristen takut mati saat-saat ini. Ya, karena apa? Karena ingin menikmati hidup lebih lama di dunia ini. Ya, saya katakan kalau toh kerinduannya atau keinginannya seperti itu, ya enggak salah. Sah saja. Ya, saudaraku, butuh hidup lebih lama, ingin menikmati lebih lama lagi. Hanya ada yang jauh lebih penting dari sekedar hidup di dunia ini. Apa itu? Saya katakan lagi, Anda harus menjaga semangat rohnya, semangat rohani, saudara. Ya, jangan sampai kendor, jangan sampai melemah. Ya, saya teringat ketika Rasul Paulus berbicara dengan sidang jemaat di kota Galatia. Di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 1-3, jemaat Galatia ditegur oleh Rasul Paulus. Saudaraku, kenapa? Karena semangat rohnya merosot. Ya, semangat rohaninya merosot. Dan teguran ini harus diperhatikan, jangan main-main. Ya, kalau sidang jemaat Galatia tetap merosot rohaninya, bahaya. Ya, bahaya, sebab kehidupan yang kekal itu tergantung dari semangat rohani kita. Ya, saudaraku, sebab itu di dalam pasal selanjutnya, pasal yang kelima, lebih tegas Paulus mengatakan hati-hati, ini perjuangan. Ya, kita harus melawan keinginan hawa nafsu kedagingan kita, sebab ini selalu bertentangan. Ya, kita harus menang dengan semangat roh kita. Ya, sebab kalau tidak kita akan binasa dengan keinginan hawa nafsu daging kita. Ya, haleluya. Puji namanya Tuhan, saudaraku. Mari bertahanlah sampai akhir ya dalam perjalanan hidup rohani kita ini terus.
Ya, dalam suka duka mungkin hari-hari ini ada saudara yang mengeluh sehingga menjadi tawar hati. Tawar hati itu tawar rohnya loh. Ya, tawar rohaninya. Ya. Saudara perhatikan dengan baik, jaga sampai akhirnya. Ya, waktu Yesus berbicara tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Ada satu ayat yang sangat terkesan buat kita hari-hari ini. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 24 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan, atau boleh dikatakan orang yang bertekun sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, dia akan selamat. Sampai pada kesudahannya. Apa yang dimaksud kesudahannya? Saudaraku, tubuh kita yang fana ini satu kali sudahlah, selesailah. Ya, tubuh ini satu saat selesai. Bahkan saya katakan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Waktu ini sungguh singkat. Dan memang hidup di dunia ini sangat singkat untuk menyelesaikan tubuh yang fana ini. Saudaraku, ya, kita akan selesai, tapi ada yang harus kita tekuni, ya, yang harus kita pertahankan supaya selamat. Apa itu? Apa? Semangat roh kita, semangat roh kita. Ya, karena itu Tuhan berkata, siapa yang bertekun, siapa yang bertahan sampai akhirnya, sampai selesai fisik ini, ya, lalu kita terus berjalan dalam semangat roh kita, kita akan selamat. Ya, puji Tuhan saudaraku. Sebab itu kembali saudara ingat tadi ayat pokok yang saya sampaikan, Amsal 24 ayat 10, jangan tawar hati pada masa yang sukar. Ya, jangan tawar hati. Nah, apa sih tawar hati itu? Ya, apa sih tawar hati itu? Jadi maksudnya jangan sampai tawar semangat rohani saudara. Ya, jangan sampai tawar semangat rohani saudara. Berbicara tentang tawar ini saudaraku. Tawar itu berarti tidak ada rasa. Ya enggak? Tawar tidak ada rasa. Ya, artinya tidak merasakan. Ada saudara hari-hari ini yang tidak merasakan semangatnya lagi untuk ikut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku, untuk mentaati firman Tuhan tidak merasa lagi semangat itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saya katakan begini saudaraku, jangan kita berpikir dalam keadaan yang sukar COVID-19 ini, oh pastilah anak-anak Tuhan tersungkur di kaki Tuhan. Ya, dia merasakan ingin kembali mendekatkan dirinya pada Tuhan. Ingin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Minta ampun, bertobat, ingin kembali kepada firman Tuhan. Belum tentu, saudaraku, belum tentu dalam sikon yang seperti ini, belum tentu semangat rohaninya yang seperti itu, saudaraku. Justru kebalikannya. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ya, dia tidak menjaga semangat rohaninya. Justru semangat hidup di dunia yang panah ini dijaga dengan baik. Sebab itu apa yang kita lihat seringkali ada banyak anak-anak Tuhan ketika COVID masih ada dan bahkan terus merajalela, hidupnya penuh dengan ketakutan. Ya, takut mati, butuh hidup di dunia ini. Ya, padahal saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti Tuhan ini akan menuntun hidup kita, sanggup menuntun hidup kita. Tidak sebatas di dunia yang fana ini. Tuhan akan menuntun kita sampai
akhirnya. Siapa yang bertahan sampai akhirnya, dia akan selamat. Ya, saudaraku, jadi jangan sampai tawar, jangan sampai tidak merasakan semangat rohani kita. Ya, saudara, di dalam satu ayat Tuhan memberikan contoh tentang hal tawar ini. Saya teringat dalam Injil Lukas 14 ayat 34. Ya, Yesus memberikan contoh tentang garam yang rasanya asin. Tapi kok bisa tawar? Katanya. Lukas 14 ayat 34, saya baca begini bunyinya. Memang garam itu memang baik. Garam itu memang baik. Maksudnya jika garam itu asin, mesti baik. Ya, garam itu memang baik, maksudnya jika asin rasanya. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, artinya kalau tawar pasti nggak baik. Nah, dengan apa ya diasinkan? Ya, jadi kalau hidup kita ini tawar nggak baik. Iya toh, saudaraku, hidup rohani kita kalau tawar ya nggak baik. Nah, kalau hidup rohani saudara tawar, siapa yang merasakan bahwa hidup saudara ini tawar terhadap Tuhan? Rohani saudara sudah lumpuh, lemah, sudah nggak dekat dengan Tuhan, sudah nggak ada semangat. Siapa yang merasakannya? Saudaraku, ya ketika hidup rohani Anda tawar, kita tahu dan kita merasakan. Ya, hati kita mesti berkata ketika kita di satu pihak kita jauh, kita masa bodoh, kita enggak peduli dengan Tuhan, kita enggak peduli dengan firman Tuhan, masa bodoh, kita diam saja sebab kita menikmati banget hidup di dunia dengan kelimpahan, dengan sangat enaknya mengikuti keinginan daging kita. Tapi saya katakan, saudara pasti batin saudara berkata, kok tawar ya? Kok saya jauh dari Tuhan ya? Ya, saudara pasti tahu tentang tawar yang seperti itu. Ya, saudara merasa ya. Jadi kalau saudara berbuat dosa, mesti saudara tahu betapa tawarnya saudara dengan Tuhan. Nggak ada rasanya tuh ikut Tuhan ini. Lalu saudara biarkan. Aneh nggak? Aneh tuh. Ya, kalau ada garam tawar nggak asin, aneh nggak? Aneh, saudaraku, aneh. Ya, jadi perhatikan saudaraku, garam itu baik selagi rasanya asin. Ya, saudaraku, garam itu baik selagi rasanya asin. Saudara lihat di dunia ini ada banyak macam garam tuh. Ada garam yang disebut garam rosokan yang besar-besar tuh. Seperti batu kerikil dikarungin lagi, kotor lagi. Tapi banyak dibeli oleh para pedagang kuliner ya, sebab harganya jauh lebih murah. Tapi pedagang itu berkata yang penting asin lah, yang penting ada rasanya. Jauh lebih murah daripada garam yang dikemas dengan kemasan yang bagus, apalagi yang punya nama garam halus namanya. Tapi seringkali ada ibu-ibu ngomel berkata, waduh garam ini kok kurang asin ya. Ya mendekati tawar. Ya, jadi ada garam-garam yang seperti itu saudaraku. Tapi lagi-lagi si pedagang kaki lima misalkan berkata, yang penting asin, murah nggak apa-apa, yang penting asinnya. Nah, kalau saya berkata seperti ini, saudara jangan kecil hati ya, kita ini dianggap murah, murahan.
disepelekan orang, ya tidak berharga mungkin karena bodoh, miskin, gak punya apa-apa. Tapi saya mau katakan pada saudara, yang penting ada rasanya saudara di hadapan Tuhan. Ya. Yang penting ada rasanya seperti garam itu, yang penting aku nih asin. Gak perlu dengan kemasan yang bagus. Di luarnya nampak bagus. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Wah, nampaknya bagus. Tapi hatinya tawar. Jauh dengan Tuhan. Saudaraku, ya, bisa seperti itu luar biasa. Ya, haleluya. Saudaraku, kita harus bisa merasakan hidup dekat dengan Tuhan. Jangan sampai tawar. Ya. Dan seringkali saya melihat, saya ulangi lagi, seringkali dibiarkan tuh hati yang tawar, yang jauh dari Tuhan, karena hidup ini dibungkus dengan kenikmatan lahiriah yang terus dinikmati, dirasakan keinginan, kemauan, hawa nafsu daging kita. Tapi saudara perhatikan, ya perhatikan ini, ada yang merasakan tawarnya tentang hati kita ini. Saudara mungkin gak merasakan, tapi ada yang merasakan tawar. Jadi kalau hati saudara tawar, saudara masa bodoh, gak mau tahu. Ya, orang Jawa bilang ngelalu saja, cuek saja dengan Tuhan. Bapak saudara pikir sudah enak hidup ini. Tapi ingat saudara, ada yang merasakan tawarnya hati saudara. Luar biasa, waktu saya baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan seperti ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Atau kalau boleh diartikan sesuai dengan khotbah saya, imam besar kita itu turut merasakan tawarnya hati kita. Ya, turut merasakan tawarnya hati kita. Merasakan kelemahan kita. Ya, sebaliknya sama dengan kita. Tapi sekalipun merasakan kelemahan kita bukan berarti Tuhan itu lemah. Tuhan itu mempunyai tubuh dosa seperti kita. Tidak. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita. Ya, dia dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Saudaraku, imam besar kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kenapa disebut imam besar? Saudaraku, sebab Yesus menjadi perantara antara Allah Bapa dengan manusia. Ya, artinya begini saudaraku, hingga saat ini Yesus bersyafaat untuk kita, gerejanya di bumi ini, ya, sebagai tubuhnya, sebagai tubuh Kristus. Dan ketika dia bersyafaat, dia merasakan kalau ada anak-anak Tuhan yang lemah, yang tawar hatinya. Ya, jadi kalau Anda yang mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing, Anda tahu tawar, Anda tahu saya sudah lemah nih, saya jauh dari Tuhan, biar saja. Tapi imam besar Tuhan Yesus Kristus ini tahu, dia merasakan tawarnya hati saudara. Dia bersyafaat untuk saudara. Wah, luar biasa. Sehingga nubuatan surat Wahyu pasal 5 ayat 6 mencatat dia seperti domba yang tersembelih. Ya, artinya dia masih merasakan. Saudara enggak sedih. Saudara enggak sedih, enggak tersayat roh saudara, hati saudara ketika tawar jauh dari Tuhan. Tapi sang kepala gereja seperti domba yang tersembelih, tersayat hatinya. Melihat saudara kok jauh dari Tuhan sekarang. Saudara kok enggak setia lagi, enggak taat sama Tuhan. Dia seperti domba yang tersembelih. Seolah-olah imam besar ini bersyafaat, berdoa.
dengan menangis, memohonkan kepada Bapa untuk kehidupan jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang seperti itu. Ya, luar biasa saudaraku. Nah, pertanyaannya begini saudaraku, bagaimana dengan kita? Ya, masakan ketika hati ini tawar, lalu kita tetap membiarkannya. Kita terus berjalan seperti itu. Ya, sampai nantinya satu saat saudara berhenti dengan tubuh dosa ini. Pasti itu. Lambat atau cepat, memang tidak sama waktunya, tapi mesti berhenti. Nah, kita harus melihat ya semangat dari imam besar kita. Ya, saudaraku, kalau saudara merasakan tawar hati saudara hari-hari ini, gimana saudaraku? Jangan seperti itu. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 4. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Ya, berkata begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Rasul Paulus berkata dia terima pelayanan ini. Ya, artinya apa? Wah, dia semangat rohaninya. Ya, walaupun harus berjuang luar biasa untuk Tuhan, untuk juru selamatnya. Saudara lihat perjuangan Rasul Paulus, hebat, dahsyat, luar biasa. Saudaraku, pencobaannya hebat, tapi dia tetap tegar, tekun di masa yang sukar itu. Ya, dia tetap semangat. Saudaraku, kenapa? Karena menerima pelayanan ini katanya. Dia menerima pelayanan ini. Nah, pelayanan apa saudaraku? Pelayanan apa? Kalau saudara baca 2 Korintus 4 ayat 7-nya dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, pelayanan apa saudaraku? Paulus terus menerus dan sedang melayani harta yang mulia yang ada di dalam batinnya itu, yang ada di dalam rohnya. Ya, yang tadi saya katakan termeterai oleh Roh Kudus. Ya, dia terima terus perjalanan hidup rohaninya bersama dengan Tuhan. Ya, sementara fisiknya dia berkata dalam ayat 7, tubuhku ini seperti bejana tanah liat yang rapuh, mudah retak, ya, mudah hancur. Ya, tapi kami terima pelayanan itu. Artinya dia jaga baik-baik harta yang di dalam hatinya itu. Siapa? Yesus. Siapa yang ada dalam hati Anda? Yesus. Siapa yang harus ada dalam hati saudara? Firman Tuhan. Itu yang harus saudara jaga siang dan malam. Hati-hati, perhatikan ini. Ya, luar biasa. Sebab itu kalau saudara telusuri terus sampai pasal 12, saya lihat dahsyat. Di situ Paulus berkata, 2 Korintus 12 ayat 10. Ya, dia berkata begini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Oh, luar biasa. Aku senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran. Saudara bisa senang ketika COVID ini masih ada, bahkan makin hebat. Saudara katakan, oh senang, bisa gitu. Ya, nanti orang pikir loh, kenapa kok bisa begitu? Ya, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, dia senang katanya. Kenapa? Perhatikan kalimat selanjutnya, oleh karena Kristus, oleh karena Kristus. Dan kalimat yang terakhir ini yang saya kagumi. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Nah, kalimat ini yang seringkali bertolak belakang dengan perjalanan hidup orang Kristen. Ya, anak-anak Tuhan yang jauh dari Tuhan, yang tawar hatinya, kalau sudah lemah ya lemah. Kalau sudah tawar ya tawar. Tapi Paulus dia berkata, justru di masa yang sukar ini, aku tidak tawar hati. Justru ketika aku lemah, aku kuat. Bisa nggak saudara berkata dalam hati ini, ketika masih mendengar firman ini, oh Tuhan, ampuni kami. Ya, justru di masa yang sukar ini, Roh Kudus urapi kami. Ya, kami ingin tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Karena itu saudaraku, saya membaca ada seorang pengarang buku yang bernama Robbie Kushner. Dia berkata dalam bukunya, kalau kita mengalami kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, jangan bertanya pada Tuhan, kenapa kok sukar? Kenapa kok enggak selesai-selesai? COVID ini sudah setahun lebih, bahkan nampaknya kok makin dahsyat. Kenapa? Robbie Kushner, seorang pengarang anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dia berkata, jangan bertanya kenapa kalau mengalami kesukaran. Tapi bertanyalah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini juga menjadi pertanyaan saya kepada saudara. Ya, apa yang saudara lakukan di masa yang sukar ini? Ya, maukah saudara tetap tekun di dalam Tuhan? Tetap tekun, tetap bertahan. Jangan lihat kesukarannya, jangan lihat problemnya, jangan lihat persoalannya yang makin berat, tapi pandang Yesus. Terus, Yesus itu sangat mengasihi kita loh. Luar biasa, dia terus mendekap kita. Dia terus berkata, jangan jauh ya dari kasih sayangku. Aku gak akan jauh dari kamu. Hei jemaat yang kukasihi. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ya haleluya. Saudaraku, karena itu ya saya bawa dalam firman Tuhan bagian terakhir ini di Kisah. Waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang tidak punya apa-apa. Dia betul-betul dalam kesukarannya. Dia datang kepada seorang hakim yang lalim. Ya, di dalam Alkitab terjemahan lama, di situ perikopnya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di dalam Alkitab terjemahan lama, kalau terjemahan baru enggak ada, tapi perikop terjemahan lama ditulis, hakim ini lalim. Ya, lalim itu jahat dan janda ini tidak putus-putusnya terus berharap supaya kasusnya dibenarkan oleh hakim yang lalim, yang jahat ini. Saudaraku, nah apa yang kita lihat dalam kisah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Ya, janda ini mendapat reaksi yang luar biasa dari hakim yang lalim ini. Wah, reaksinya saya katakan luar biasa. Ya, tidak cocok disebut lalim. Ya, saudaraku. Ya, kenapa saudaraku mendapat reaksi yang luar biasa sampai janda ini dibenarkan, ditolong oleh hakim ini? Kenapa? Karena tekunnya janda ini. Ya, perhatikan, karena tekunnya janda ini. Saya mau katakan pada saudara, kadang-kadang saya mendengar ada seorang hamba Tuhan ya memberikan perumpamaan ini, mengatakan bahwa hakim yang lalim itu gambaran dari Tuhan Yesus. Ya, saya katakan bukan, saudaraku. Bukan gambaran dari Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus lalim? Masa Tuhan Yesus jahat? Ya, tapi pertanyaannya begini, kenapa kok dijawab ya perkaranya oleh hakim yang jahat ini? Ya, saudara, kalau hakim yang lalim yang jahat ini
mau menjawab perkara si janda yang miskin ini karena tekunnya. Dengar baik-baik, apalagi Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat, belas kasihan kepada kita semua. Dia pasti lebih menjawab setiap persoalan saudara, asalkan Anda tekun. Tekun sama aja. Saudara katakan lebih-lebih engkau Yesus. Engkau hebat, engkau tidak jahat. Kami maulah hari-hari ini menjadi anak Tuhan yang tekun kepada Tuhan. Ya. Nah, lanjut saudaraku. Kenapa hakim ini disebut lalim, jahat? Saudaraku, kenapa? Sebab saudaraku, ya, hakim ini bukan hakim Yahudi, ya, bukan hakim Yahudi. Ini adalah hakim yang ditunjuk oleh Raja Herodes atau penguasa Romawi, ya. Saudaraku, sebab itu dia tidak disebut beberapa hakim, cukup satu orang hakim saja. Ya. Nah, sedangkan hakim orang Yahudi, saudaraku, itu mesti terdiri atas 3 hakim. Ya, pertama dipilih oleh pendakwa, ya, dipilih oleh pengadilan, ya. Siapa yang akan menghakimi janda ini? Tunjuk satu orang hakim. Yang kedua dipilih oleh si janda ini sendiri. Saya mau pilih hakim itu. Ya, dan yang ketiga, hakim yang ketiga netral. Jadi tidak condong kepada si pendakwa atau si terdakwa. Netral hakim ini. Jadi ada 3 hakim. Dan kalau hakim Yahudi yang 3 hakim ini mendakwa si janda ini, pasti akan berlaku adil. Berlaku adil. Tapi hakim ini ditunjuk oleh Herodes. Ya, Herodes seorang diri. Ya, saudaraku, hakim yang lalim ini dalam bahasa Latinnya disebut Diene Geselot. Hakim yang lalim ini disebut Diene Geselot, artinya hakim pemeras. Hakim yang suka disuap, senangnya disuap. Saudara bisa bayangkan, janda ini miskin, tidak berdaya. Ya, lambang dari kemiskinan. Dia datang dengan tangan kosong dan tidak punya apa-apa lagi. Menghadap hakim yang suka disuap. Kalau tidak bisa menyuap hakim ini, ya jangan harap perkaranya bisa goal, ya berhasil. Saudaraku, ya pasti dia akan diperlakukan tidak adil oleh hakim ini. Saudaraku, tapi dalam kisah ini apa? Dia tahu hakim ini lalim, tidak adil. Tapi lagi-lagi saya katakan, janda ini dengan begitu tekunnya meminta perkaranya bisa diselesaikan dengan baik. Dengar baik-baik, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil di dunia ini. Ya enggak, kita sebagai anak Tuhan, saudara terus berjalan dalam kehidupan saudara, pasang surut, naik turun, diberkati atau tidak. Dan seringkali ketika saudara mengeluh berkata, saya ini kurang apa setianya, kurang bagaimana, saya ini taat pada firman Tuhan, saya ini melakukan firman Tuhan, ibadah pun rajin, melayani juga sungguh-sungguh. Ya, saya berkorban, kembalikan milik Tuhan, kurang apa saya ini? Ya, pelayanan saya, wah saya serius loh, jarang absen, ibadah pun begitu kusuknya kalau saya mendengarkan firman Tuhan. Tapi seringkali kita mengeluh dan berkata kepada Tuhan, kenapa toh harus mengalami cobaan yang masih seberat ini? Ya, ada anak-anak Tuhan yang mengomel. Ya, mungkin profesinya sebagai dokter yang sangat serius, bekerja juga serius dengan Tuhan.
Mungkin berkata sama sebagai perawat yang dekat dengan mereka yang menderita sebab COVID, lalu terpapar dengan COVID dan mengeluh berkata, kenapa toh Tuhan, kami ini sudah bekerja keras, ya ikut Tuhan juga setia, serius, tapi kok kenapa kami yang terpapar? Kenapa bukan mereka yang tidak ikut Tuhan, bahkan orang Kristen yang enggak bertobat? Nah, kalau Tuhan mau beri percobaan kepada mereka lah. Lalu ujung-ujungnya berkata apa? Enggak adil nih Tuhan. Ya, tidak adil. Seringkali juga ada seorang ibu mamah berkata, kamu ini sudah dibesarkan oleh mamah, diberi makan dari bayi, dipelihara, dijaga kesehatannya, disekolahin, sampai dapat gelar sarjana. Tapi mana balas budinya Tuhan anak-anakku ini kepada aku? Ya, kadang-kadang berlaku jahat, cuek terhadap mama. Harusnya kan mengasihi. Orang tua ini sudah berjuang mati-matian. Mana sih keadilan Tuhan ini? Saudaraku, ya masih banyak hal lain yang seringkali ditanya, mana keadilan Tuhan? Tapi pertanyaan saya pagi ini, hari ini, masihkah Anda tekun seperti janda yang tidak punya apa-apa ini? Di tengah-tengah hidup yang tidak adil ini. Saudaraku, masihkah kita tekun? Ya, walaupun diperlakukan tidak adil. Dan saudara berkata, waduh kok saya yang terpapar, kok saya yang mengalami cobaan yang berat, kurang apanya Tuhan? Ya, kok enggak adil sih? Tapi janda ini enggak putus asa, dia tetap tekun. Saudaraku, bahkan kalau saudara baca dalam kisah ini, ada jalan pintas yang bisa dilakukan oleh si janda ini untuk memenangkan perkaranya ini. Apa? Ayat 5 berkata, namun karena janda ini menyusahkan aku, kata hakim itu, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi dia takut diserang. Sebab ada jalan pintas yang terakhir kalau janda ini enggak tekun, bisa-bisa saudaraku, hakim ini dikejar, diserang, dibunuh oleh janda ini. Sebab ada terjemahan lain mengatakan janda ini bisa memakai kekerasan fisik untuk menghabisi hakim yang lalim ini. Ya, saudaraku. Jadi kalau janda ini tidak tekun, wah, bunuh saja si hakim lalim itu. Tamat riwayatnya. Tidak ada kontak lagi nggak apa-apa. Tidak ada hubungan lagi nggak apa-apa. Putus hubungan nggak apa-apa. Nah, saudaraku, ada banyak anak Tuhan tidak tekun pada masa yang sukar ini. Ya, kadang-kadang dia sudah putus asa, diserang Tuhan. Ya, diserang, nggak apa-apalah. Putus hubungan dengan Tuhan, nggak kontak lagi juga nggak apa-apa. Ya, aku seperti ini, mana keadilan Tuhan? Aku tetap mengalami masa yang sulit, bahkan makin sulit. Ya, dan kemudian saudara nggak mau kontak lagi dengan Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau beribadah, melayani Tuhan, juga mengundurkan diri dan sebagainya. Semangat rohnya hilang. Sayang sekali, tapi luar biasa janda ini. Dia tidak melakukan itu semuanya. Kenapa, saudaraku? Lagi-lagi saya katakan karena tekun dia. Nah, pertanyaannya begini, siapa sih janda ini? Namanya enggak disebut oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Ya, siapa sih janda ini? Ya, begitu tekun ya. Dan kalau saya juga tanya kepada saudara yang ada di rumah masing-masing, siapa sih Anda ini? Kok bisa tekun ya di dalam Tuhan? Dalam 1 Timotius 5 ayat 5 berkata, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Siapa sih janda ini? Nama enggak disebut.
Tapi lagi-lagi tekunnya ini. Kok tekun ya? Karena harapan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga 1 Timotius 5 ayat 5 berkata, dia benar-benar janda. Disebut benar-benar janda itu begini ilustrasinya. Misalkan ada 10 janda, yang 9 tidak dipilih, tetapi yang 1 dipilih. Kemudian ada orang bertanya, kenapa janda ini yang dipilih? Sebab dia benar janda. Dan janda itu menaruh harap hidupnya hanya kepada Tuhan. Luar biasa tekunnya, benar-benar janda, itu sebabnya dipilih. Ya, saya ingat ada satu ayat yang sinkron dengan 1 Timotius 5 ayat 5, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Berkata seperti ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi karena anak itu, siapa anak? Yesus. Siapa Yesus itu? Firman Tuhan. Jadi artinya begini saudaraku, kalau firman Tuhan itu benar-benar memerdekakan kita. Ya, pengertiannya kita tidak tawar hati. Ya, kita tidak mungkin tawar hati kalau benar-benar firman Tuhan memerdekakan kita. Pasti kita tidak tawar hati. Jadi kalau saudara mau berbuat dosa atau ada dosa tinggal dalam hidup saudara, itu mesti terasa. Wah, dosa nih, salah di hadapan Tuhan ini. Wah, gak melakukan kehendak Tuhan ini. Aku kok gak taat ini. Terasa loh. Ya, saudaraku, nikmati hari-hari ini. Ya, harapkan terus Tuhan. Ya, dengan menyatakan hidup saudara, benar-benar aku nih seorang janda. Benar-benar aku nih anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan. Ya, dan orang Kristen yang benar-benar Kristen, dia benar-benar merdeka. Ya, pastikan firman Tuhan memerdekakan Anda sehingga Anda tidak tawar hati untuk mengingat Tuhan. Semangat rohaninya dahsyat, luar biasa. Ya, sehingga dalam perjalanan hidup ini kalau saudara mau berbuat dosa, berbuat salah, menyimpang dari jalurnya Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, saudara akan terasa, oh gak mau aku. Ya, dalam nama Yesus aku tolak. Lalu saudara terus memegang firman Tuhan dengan tekun, luar biasa saudaraku. Akhirnya apa kata Yesus? Dalam ayat 7, perumpamaan Lukas 8 ayat 7 ini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Ya, Tuhan akan membenarkan orang pilihannya. Tadi saya sudah berikan perumpamaan, ya, ada 10 janda, 1 yang dipilih, yang 9 enggak dipilih. Lalu kalau ada yang bertanya kenapa yang 9 tidak dipilih? Sebab yang 1 ini benar-benar janda. Sehingga Tuhan berkata dalam kisah perumpamaan pada bagian yang terakhir ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Ya, orang pilihannya. Karena janda ini benar-benar pilihannya. Akhir firman Tuhan, saya mau katakan begini kepada saudara. Tetaplah tekun di masa yang sukar. Ya, untuk kita jadi umat pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil kata firman Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Ayat yang terakhir, mari jemaat di rumah masing-masing kita berdiri, pegang Alkitab saudara dan ikut pembacaan firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 22 berkata begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara lihat,
dari khotbah Yesus tentang akhir zaman ini. Betapa Yesus memperhatikan orang-orang pilihannya. Ya, saudara, Yesus memperhatikan kita. Saya yakin waktunya ini dipersingkat karena perhatian mata Yesus tertuju kepada kita yang benar-benar dipilih Tuhan. Ya, untuk itu bertekunlah hari-hari ini untuk menjadi orang Kristen pilihan Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan siang dan malam, karena waktunya tidak lama lagi, sebentar lagi Yesus akan datang kembali dan kita akan bersama-sama tinggal dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga menanti Anda. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Tak ada gembala penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Damainya ku punya, ku cinta Dia. Dia angkat kalau ku jatuh. Dalam susah hati ku harap Dia, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka
dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Engkau maha baik Tuhan. Engkau sangat memperhatikan kalau kami ini tekun di dalam Engkau. Ya, bertahan sampai akhirnya. Ya, sekalipun kami melihat masa ini kok makin sukar, zaman ini kok makin sukar. Tapi kami melihat dalam firman Tuhan ini, Engkau yang maha pemurah belas kasihan, penuh kasih sayang, Engkau pasti memperhatikan ketekunan kami. Sebab dalam perumpamaan ini Tuhan hakim yang lalim saja, dia bisa membela janda ini, permohonan doanya, sebab ketekunannya. Padahal dia hakim yang jahat, tidak peduli Tuhan, tidak peduli dengan sesama. Engkau hari ini yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Luar biasa Yesus. Tolonglah kami. Urapi kami terus umat-Mu ini Tuhan. Jaga domba-domba-Mu ini. Kami ingin tetap tekun mengikut Engkau, setia sampai akhirnya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan tawar hati ikut Tuhan. Kami jaga semangat roh kami ini. Sebab Engkau yang memulai, Engkau yang akan mengakhiri juga perjalanan hidup ini. Tuhan, cengkeram roh kami, urapi kami, Roh Kudus tolong kami. Dan setiap kali Engkau berfirman, kami tunduk dan mentaati apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu sementara di rumah masing-masing, hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, usaha, dagang, bisnisnya, kesehatannya, hidup nikahnya, anak-anak yang sekolah, dalam dunia pendidikan Engkau berikan selalu hikmat akal budi. Jaga, rawat, pelihara jemaat-Mu ini baik soal jasmaninya, terlebih hidup rohaninya. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Ya, saudara, saya sampaikan ya sebelum kita akhiri ibadah online ini, ya kita terus mengikuti pengumuman dari pemerintah. Ya, kalau seandainya masih seperti ini nanti hasilnya, PPKM masih berjalan, sebab masih belum tahu saya. Ya, jadi tanggal 8 tentunya kita akan beribadah online lagi. Tapi doakan, yakini ya selesai PPKM ini, sehingga tanggal 8 kita akan beribadah onsite, artinya beribadah di gereja. Dan kalau 8 Agustus ini kita beribadah di gereja, saya ajak jemaat untuk beribadah mengikuti firman Tuhan dan disertai dengan perjamuan kudus, baik ibadah pagi jam 6 maupun sore harinya. Ibadah di gereja disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa pakai kostum putih ya, atasnya ya baju kemeja putih dan pakai pin ya, pagi sore dengan perjamuan kudus. Kalau ibadah itu bisa di gereja, tapi kalau online seperti ini ya kita akan ibadah lagi mendengarkan hanya khotbah seperti ini ya. Saudara, korban saudara seperti yang saudara terima ya untuk
persembahan kolekte dan persembahan perpuluhan. Jangan berhenti, terus semangat, tekuni apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Ya, haleluya, korban-korban saudara jangan lupa. Yang ulang tahun minggu ini, tanggal 29 Juli tahun 21, ada 3 saudara. Yang pertama Ibu Inge Sri Susanti, yang kedua Bapak Dani Haryono, dan yang ketiga Saudari Lina Yuliati. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sama-sama berdoa untuk saudara yang berulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat mereka-mereka yang berulang tahun. Hamba-Mu sudah sebutkan namanya. Tuhan, dengan doa kami bersama, kiranya Tuhan tumpangkan tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan, belas kasihan, penuh dengan berkat yang melimpah, baik berkat kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, terutama berkat rohani. Curahkan ke atas mereka masing-masing. Ya, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi, berkati Tuhan, supaya mereka bisa menikmati perjalanan hidup terus bersama Tuhan dengan semangat rohnya sampai akhirnya menuju kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Haleluya. Buka tangan saudara, jemaat yang kukasih, akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk saudara, semua jemaat yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing. Ya, baik berkat jasmani, terutama berkat rohani yang melimpah-limpah hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.